Prof, tadi Prof bilang kan, kalau misalnya apa AI yang merugikan. Jadi saya pernah dengar suatu ceramah dari Buya Hamka ya, di mana beliau mengatakan kita setiap pagi itu orang Islam berdoa ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ada orang yang menciptakan teknologi untuk membunuh misalnya bom nuklir, itu kan juga teknologi. Itu kan emang nggak bermanfaat sama sekali. Itu menghancurkan human life, gitu. Terus toh kita pasti mati juga. Ya emang kita pasti mati. Tapi bagaimana cara kita mati? Itu lebih penting. Apakah kita mati membela kebenaran atau enggak? Gitu. Terus sangar kon Mbak iki. Suangar. Kayak kuburan 40 dino. Ya terus Mbak. Gak ngerti bahasa Jawa. Oh iya enggak apa-apa. Jadi kalau Prof ngomong apa tadi saya nggak ngerti. Iya, oke. Ya, Prof. Iya, nanti tak jelasin. Iya, saya tunggu. Jadi itu misalnya terus apalagi kalau hidup kita cuman kalori aja, cari kalori aja, mending mati aja. Karena hidup juga nggak seru-seru banget kan. Oh iya. Temen juga ada yang berkhianat, menikah juga selingkuh. Hidup tuh nggak seru-seru banget sebenarnya. Ya Kak. Emang hidup seru. Siapa yang ketampar? Kayaknya semua deh. Iya, maksudnya kan hidup bukan cuman kalori aja, bukan materi aja gitu loh. Kita harus mempertahankan gitu human life. Bagaimana cara orang Palestina mati, kita di jalur yang benar enggak? Kita bela enggak? Jangan dibandingin sama TBC tadi. Gitu loh, Prof. Bukan matinya, kita pasti mati, tapi bagaimana kita menghargai human life. Yeah. Kalau misalnya perang kan juga menghidupkan ekonomi gitu tadi. Ya kalau Prof Ryu mati juga menghidupkan ekonomi kan? Memang. Tukang keranda dapat uang, tukang gali kubur dapat uang gitu kan. Tapi bagaimana cara Prof mati itu penting. Apakah kita membiarkan seorang dokter yang cerdas untuk mati? Konyol. Gitu. Iya kan? Benar kan? Bagaimana dokter mati itu pasti menjadi pertimbangan gitu. Ya kalau cuman nyawa-nyawa aja enggak, tapi kami menghargai kecerdasan otak Prof gitu loh. Oke. Enggak membiarkan. Sudah saya jawab, mau saya jawab? Iya. Oke, saya jawab. Gitu, thank you. Oke, saya jawab. Saya enggak mau mati konyol, makanya saya menjauhi perang. Saya menjauhi perang. Bahkan saya setuju dengan Harari, kalau ada dua pilihan. Kamu mencari keadilan atau perdamaian, pilihlah perdamaian karena itu lebih murah. Kamu nggak setuju nggak apa-apa, tapi ya itu pilihanku, mencari perdamaian, alih-alih mencari keadilan. Lo nggak apa-apa. Kenapa? Karena aku nggak mau mati konyol. Ya, lo pilihan memang untuk mencari keadilan atau perdamaian. Yuval Harari memberi nasihat, Yuval Harari, kalau kamu dipilih, ada pilihan mencari perdamaian atau keadilan, pilihlah perdamaian, karena harganya lebih murah. Yang disebut tadi Palestina, itu karena dalam rangka mencari keadilan, bukan mencari perdamaian. Kalau mencari perdamaian sudah damai dari dulu mereka. Nah, saya nggak mau mati konyol, makanya saya nggak mau ke sana. Kalau ingin mempertahankan Palestina, lah ya monggo silakan berangkat. Kalau perlu tak sponsori. Loh, nggak apa-apa. Saya menghargai kalau ada orang itu adalah nilai yang dia pegang. Saya tidak pernah menyalahkan nilai yang dipegang orang. Enggak apa-apa. Asal mau menerima konsekuensinya. Enggak apa-apa itu. Saya juga tidak mengatakan Jepang lebih bagus dari Mesir, enggak. Saya tidak pernah mengatakan kita lebih bagus dari Afghanistan. Enggak, cuma beda aja. Bahwa kita hidup perlu kalori. Emang dari sononya begitu. Kalau nggak ada kalori, matilah kita. Bahwa perang itu rebutan kalori. Rebutan sumber daya itu. Itu disampaikan di bukunya itu tadi. Itu. Saya menyampaikan. Saya setuju dengan tiga-tiganya. Ya, saya nggak menyalahkan Yuval Noah Harari, saya tidak menyalahkan Jared Diamond, enggak. Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Apa kita perlu mempertahankan kehidupan? Dokter itu Mbak,
ya, tak kasih dokter itu kalau bisa mempertahankan kehidupan 1 jam, ditunda 1 jam, ditunda 1 jam. Bisa menunda kehidupan sehari, ditunda sehari. Bisa menunda 3 hari, ya 3 hari. Bisa 1 tahun, ya 1 tahun. Memang tugasnya dokter menunda kehidupan, gak membuat orang abadi. Contohnya ya, dokter yang menunda kehidupan 1 jam, itu kalau ada serangan jantung di UGD, dokternya gini. Wah, ya. 1 jam, wes, selesai. Kenapa? Kalau diteruskan dokternya yang mati. Loh, kita itu mempertahankan kehidupan, jangan mengorbankan yang punya potensi hidup itu. Loh, memang tugasnya dokter itu gitu. Ya, yang sering saya kasih contoh banyak sering. Saya ini dokter bedah saraf. Kalau ada orang kanker otak datang, dok ini kanker otak, iya. Setelah ini dioperasi. Setelah itu dok, kemoterapi, radiasi. Sembuh dok. Loh, ini loh. Gini, yang namanya otak itu kalau dioperasi nanti ada 5 years survival rate. Berapa banyak yang bertahan selama 5 tahun. Kalau dia nanya, loh dok, berarti ini cuma menunda kematian. Loh, lah kita makan minum tiap hari juga menunda kematian. Loh, kita itu untuk cerdas itu menunda kematian memang gitu. Makanya saya nggak mau mati konyol gitu, ya. Untuk melanjutkan kehidupan saya butuh kalori gitu. Perselingkuhan itu kesenian loh. Sebentar. Saya memberikan itu. Kenapa? Gini, saya beritahukan. Ya, saya beritahukan. Yang namanya keluarga inti. Sekarang keluarga inti ya. Keluarga inti itu apa? Bapak, ibu, anak. Itu keluarga inti. Kita mundur 20.000 tahun yang lalu. Ya, kita mundur 20.000 tahun yang lalu. Keluarga inti itu apa? 2 atau 3 ibu, 5 atau 7 bapak, dan anak-anaknya. Itu keluarga inti. Nenek moyang kita. Poliandri. Manusia loh iku, ya gitu. Itu wedhus. Loh, tetapi, gini loh, itu memberikan keuntungan evolusioner. Jika seorang perempuan itu mengandung, 7 laki-laki itu merasa itu anaknya. Loh, jadi akhirnya, dia memperlakukan seperti anaknya. Itu bukan hanya manusia, harimau juga gitu. Harimau yang sudah disetubui oleh cowok, dia mendatangi cowok-cowok yang lain supaya nanti itu merasa itu anaknya gitu. Ini dalam ilmu biologi. Saya ngomongnya biologi, Mbak, bukan ilmu yang lain. Kalau sampean ngomong ilmunya ya monggo gitu. Saya menjelaskan tadi adalah dalam perspektif sains. Bukan keyakinan. Ya. Dari tadi saya ngomong sains. Bahwa sains berbeda dengan keyakinan, ya enggak apa-apa, berbeda gitu. Sains itu tidak punya intention, tidak punya tujuan membantah keyakinanmu. Enggak. Hanya saja kalau ada temuan sains yang berseberangan atau bertentangan dengan keyakinanmu, itu namanya collateral damage. Ya sialmu aja. Ya, itu. Bahwa kehidupan itu perlu kalori. Memang kalau tanpa kalori kita enggak hidup itu. Narasi adalah bagian dari kehidupan, iya itu. Keluarga adalah narasi, iya. Suami istri adalah narasi, iya itu. Perselingkuhan adalah narasi, iya. Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan tuh nggak ada yang ribut. Ya itu. Makanya waktu saya datang pertama ke sini, ada SJW marah-marah. Ada SJW marah-marah gitu. Gara-gara saya guyon aja gitu. Waktu itu guyon. Kita itu sebaiknya supaya menjaga keutuhan rumah tangga itu berpegang pada nasihatnya Ki Ronggo Warsito. Eling lan waspada. Eling lek wis duwe bojo waspada aja sampai konangan gitu. Ada yang marah loh, ini guyon loh ya gitu.
ya ingat kalau sudah punya suami istri waspada jangan sampai ketahuan gitu. Tapi kalau ketahuan jangan ngaku gitu itu. Kalau ngaku waduh kamu Lah, ini adalah narasi gitu. Perselingkuhan itu adalah narasi. Bagaimana mungkin ya yang namanya nenek moyang kita itu disebut selingkuh? Ya, nggak bisa gitu. Lah perselingkuhan itu kan setelah ada yang namanya peradaban, ada hukum. Kamu punyaku, nggak boleh sama orang lain gitu. Ya, yang biasa begitu itu pemimpin-pemimpin suku. Dia punya 4, punya 5 gitu ya. Yang lain-lain nggak boleh gitu. Ini adalah hak milikku gitu. Loh, itu juga narasi. Bahwa narasi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Iya itu. Ya, bahwa kita perlu mempertahankan kehidupan. Memang lebih baik begitu. Seperti tugasnya dokter. Tugasnya dokter itu. Tugasnya dokter kalau bisa mempertahankan kehidupan ya iya gitu. Bahkan dokter itu beda dengan moral-moral yang lain. Kalau ada penjahat, buronan polisi, ketembak dor datang ke dokter. Tugasnya dokter itu ngobati. Bukan lapor polisi. Kalaupun ada, tapi ya dia nggak boleh. Ada satpam yang lapor polisi melarang-larang ya nggak boleh juga. Itu bukan urusannya dokter gitu. Urusannya dokter adalah gimana ketembak ini dia nggak mati. Bukan lantas, enggak ini teroris biarin mati. Nggak boleh. Dokter itu gitu. Dokter punya tanggung jawab berbeda gitu. Ya, tugasnya adalah menunda kematian sebisa mungkin gitu. Ya, sama aja kalau kemudian dalam keadaan pandemi terus dia nggak mau divaksin, itu mati konyol namanya. Tidak hanya ikut perang gitu. Saya juga nggak mau ikut perang, nggak mau mati konyol. Saya hanya menyampaikan bahwa perang itu memutar roda ekonomi. Iya gitu. Apakah saya setuju perang? Loh, siapa yang bilang setuju? Aku cuma ngomong apa adanya gitu. Ini bukan menghina gitu. Enggak itu. Kalau saya bilang rata-rata IQ-nya orang Indonesia itu 78,4, bukan menghina yang segitu kok gitu. Rata-rata itu turun dikit lagi jadi gorila itu. Sedikit. Oh ya nggak apa-apa, gorila juga bisa hidup gitu ya. Gitu ya Mbak. Selanjutnya